Udah. Udah, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini akan kami paparkan penerapan text mining untuk analisis sentimen, ujaran kebencian terhadap vaksinasi COVID pada tweet berbahasa Indonesia menggunakan algoritma K-Nearest-Negber dengan anggota saya Indra sebagai pembimbing, kemudian anggota ada Juan Kalista, Ardi Wildan, dan Selviana Hanfani. Next. Baik, latar belakang. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang memicu keterlambatan ekonomi dan munculnya beragam ujaran kebencian. Yang kedua, pendapat masyarakat yang mengarah ke ujaran kebencian terkait program pemerintah, yaitu PSBB, PPKM, vaksinasi yang muncul di media Twitter. Yang ketiga, penelitian Ika Alfiani yang nomor 4 menjadi dasar dalam pelabelan tweet hate speech atau non-hate speech. Namun pada penelitian Ika Alfiani belum menggunakan metode KNN dalam klasifikasi tweet hate speech tersebut. Next. Rumusan masalah sehingga berdasarkan penelitian Alfina tahun 2017 yang belum menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasi tweet hate speech ataupun non-hate speech. Oleh karena itu, rumusan masalah kami adalah bagaimana menerapkan metode KNN untuk mendeteksi hate speech pada data Twitter terkait vaksinasi atau PPKM di Indonesia. Next. Bacaan masalahnya adalah yang pertama platformnya berbasis web, yang kedua dataset dari sumber dari Twitter yang dikumpulkan menggunakan kata kunci vaksinasi, vaksin COVID-19, vaksinasi, vaksin, dan kata Pak Jokowi dan hashtag PPKM. Kemudian fitur import hanya dapat mengenali file masukan berupa Excel dengan ekstensi XMS ataupun XLSX. Kemudian yang keempat adalah aplikasi hanya melabelkan dua kategori yaitu hate speech atau non-hate speech. Kemudian yang terakhir pengumpulan data tweet bahasa Indonesia di tanggal 18 sampai 24 Juli tahun 2021. Next. Nah, hate speech apa itu? Hate speech adalah suatu ujaran atau yaitu suatu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Yang menurut kita nomor 5. Next aja, next. Next. Text mining merupakan, maaf sebelumnya. Ya, text mining merupakan bagian dari data mining untuk mendapatkan informasi dari sebuah data atau dokumen yang berupa sekumpulan teks yang memiliki format struktur maupun tidak terstruktur dengan jumlah yang besar. Next. Metodologi yang kami lakukan adalah yang pertama dilakukan pengumpulan data atau crawling data. Ini bersumber dari data API Twitter. Kemudian setelah dikumpulkan, dilakukan tahapan pre-processing untuk penyetran teks sehingga lebih struktur. Yang ketiga dilakukan tahapan pelabelan atau labeling untuk mengkategorikan data. Next. Yang keempat dilakukan pembagian data untuk membagi data menjadi dua kategori yaitu data latih dan data uji. Next, modeling. Di sini dilakukan ekstraksi fitur menggunakan count factorizer. Kemudian yang keenam dilakukan tahapan klasifikasi dengan menggunakan metode K-Nearest-Negber atau KNN dan dilakukan tahapan pengujian atau evaluasi. Next. Tahap pertama crawling. Crawling merupakan proses pengumpulan data dari data tweet menggunakan Twitter API. Kami menggunakan library PyPy. Ya. Berikut data yang terkumpulkan akan ditabung dalam file Excel. Kemudian kita import ke dalam basis data MySQL. Next. Dalam tahapan processing, ini dilakukan untuk menghindari data yang kurang sempurna, memperbaiki gangguan pada data dan memperbaiki data yang tidak konsisten atau memperbaiki suatu data sehingga menjadi lebih baku sesuai dengan EID. Tahapan yang pertama adalah kita melakukan tahapan cache folding atau membuat huruf kecil semua. Kemudian yang berikutnya menghapus URL, mention hashtag, ya. Kemudian mengubah kata tidak baku ke dalam bentuk baku. Kemudian menghapus support, yang terakhir mengubah kata perimbuhan ke bentuk dasar atau stemming. Next. Nah, dalam tahapan pelabelan,
Pelabelan tweet di sini menggunakan 3 tahapan. Pertama, pelabelan tweet menggunakan 3 relawan berumur 17 sampai 24 tahun dengan beragam suku, agama, dan Islam yang berbeda. Kemudian, jika 3 relawan menyatakan tweet tersebut adalah hate speech, maka dilabelkan hate speech. Sebaliknya, jika salah satu saja menyatakan bukan hate speech, maka tidak dilabelkan hate speech. Next. Maaf sebelumnya. Dasar pelabelan ini mengacu dari penelitian punya Pak Ivan Fanani dari Fasilkom Universitas Indonesia. Next. Baik, tahapan berikutnya adalah tahapan pembagian data. Di sini dilakukan tahapan pembagian data latih dan data uji. Data latihnya menggunakan 317 tweet dan data ujinya menggunakan 35 tweet. Sehingga total dataset adalah 352 tweet. Next. Kemudian tahapan berikutnya dilakukan tahapan modeling. Ini melakukan ekstraksi fitur pada tweet latih menjadi suatu representasi vektor menggunakan convectorization. Dengan tahap pertama adalah seleksi data, kemudian tahap berikutnya adalah list kata, yaitu menampilkan daftar kata di dalam sekumpulan tweet. Pada contoh di sini ada 2 kalimat, itu kebenaran terus dibungkam, dan yang kedua adalah kebenaran akan dibungkam. Sehingga didapatkan 6 kata, yaitu kebenaran terus dibungkam, kemudian kebenaran akan dan dibungkam. Kemudian tahapan berikutnya adalah setelah ditampilkan list kata, diubah menjadi tahapan fitur kata. Artinya kata-kata yang sama akan dianggap satu sehingga menjadi daftar fitur kata menjadi kata kebenaran, yang 2 kali kebenaran menjadi 1 kata kebenaran, terus satu dibungkam 2 kali menjadi 1 kali dan akan 1. Kemudian kita membuat suatu vektor dengan wadah 0 sebagai nilai awal. Karena ada 4 kata, maka akan ada setiap vektor berisi 4 angka, diawali dengan nilai 0 semua. Kemudian kita latih kata kebenaran terus dibungkam pada kalimat pertama, itu ditemukan pada fitur kata. Sehingga kebenaran fitur terus dibungkam, dikonvert menjadi vektor latih menjadi angka dengan vektor berisi 1, kebenaran itu sendiri, terus itu adalah dari 1 juga, dibungkam menjadi 1, akan tidak dihubungkan pada kalimat pertama, maka menjadi 0. Pada kalimat kedua, kebenaran akan dibungkam, maka menjadi vektornya menjadi 1, akan kata terus tidak ditemukan pada fitur, maka jadi 0, kemudian akan ditemukan dan dibungkam maka jadi 1, 0, 1, 1. Intinya angka 1 adalah representasi dari suatu kata jika ditemukan di dalam fitur kata. Kemudian menjadi model latih. Next. Nah, tahapan berikutnya adalah kita menerapkan metode KNN atau K-Nielsen-Egber. Yang pertama kita menggunakan suatu menghitung jarak antara data uji dengan data latih menggunakan Euclidean distance. Data pertama ini tadi sudah didapatkan vektor dari model latih, yakni tadi ada vektor 110 dan 1011. Kemudian ada kalimat data uji yaitu pers terus dibungkam dengan vektornya menjadi 0110. Maka setelah dihitung jarak kedekatannya menggunakan Euclidean distance pada rumus sebagai di bawah ini, dengan distance dari uji dan latih dengan perhitungan Euclidean, maka kata pers terus dibungkam ketika dihitung jarak kedekatannya dengan kalimat kebenaran terus dibungkam, maka dengan nilai 1 jarak kedekatannya. Kemudian kata pers terus dibungkam ketika dihitung jarak kedekatannya dengan kalimat kebenaran akan dibungkam, itu dengan nilai jarak kedekatan 1,73. Oleh karena itu, karena nilainya lebih dekat ke kalimat yang pertama dengan nilai 1, karena lebih kecil, maka pers terus dibungkam akan dilabelkan dengan sama dengan kalimat yang pertama, yaitu labelnya adalah hate speech. Karena kalimat pertama berlabel hate speech. Next. Berikut hasil pengujiannya. Dari tahapan ujian ini, akurasinya didapatkan 35%, kemudian presisinya 20% dan recall-nya 100%. Hal ini akurasi masih cukup kecil. Ini perlu diperbaiki di tahapan-tahapan berikutnya nanti. Next.
Kesimpulannya adalah penggunaan ekstraksi fitur konvektorisir dan algoritma KNN dapat melakukan analisis sentimen untuk mendeteksi ujaran kebencian dengan berjalan cukup baik dan nilai pengujian yakni akurasi 35%, presisi 20%, dan recall 100% dengan menggunakan nilai K atau ketetanggaan sama dengan 3. Next. Demikian data pustaka yang kami tampilkan tadi. Nomor 4 adalah dari beritanya punya Alvina dan Pak almarhum Pak Ivan Fanani selaku dosen dari Fasilkom Universitas Indonesia yang menggunakan yang menghasilkan suatu metode head speech untuk dasar dari penelitian kami. Sekian penelitian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Mohon